30 tahun sudah Nika Ardila mencatatkan nama dan dirinya dalam sebuah sejarah dan kenangan bagi Indonesia. 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 November 91, Nika Ardila meraih juara 2 dalam festival nyanyi di Shanghai, Cina. Nika Ardila menjadi salah satu penyanyi terbaik se-Asia. Dengan kemenangannya itu, Nika Ardila pun mengibarkan bendera merah putih di negeri tirai bambu. Lalu bagaimana ceritanya hingga Nika Ardila mengikuti ajang bertaraf internasional itu? Dan berikut ulasan selengkapnya. Bulan November merupakan bulan yang paling bersejarah bagi Nika Ardila karena pada tanggal 2 November 91 silam, Nika Ardila mewakili negara kita Indonesia pada Asia Song Festival di Shanghai, Cina. Ajang itu merupakan ajang atau festival khusus untuk penyanyi dari negara-negara Asia dan Nika Ardila menjadi salah satu wakil dari Indonesia untuk mengikuti festival itu. Saat itu Nika Ardila ditunjuk langsung dan disponsori oleh Ibu Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa disapa dengan sebutan Mbak Tutut. Mbak Tutut sendiri merupakan putri sulung dari Presiden Soeharto. Pada saat itu, tepatnya di bulan Oktober 91, Nika Ardila dan beberapa musisi yang berhasil mendapatkan BASF Award sedang liburan ke Amerika selama 2 minggu. Dan saat liburan itu, Nika Ardila dikabari bahwa ia ditunjuk untuk mewakili Indonesia pada ajang Asia Song Festival yang diadakan di Shanghai, Cina. Berdasarkan informasi, saat Nika Ardila mendapat kabar itu, Nika Ardila sendiri merasa bingung dan kaget apakah ia harus menerimanya atau tidak tawaran tersebut. Tetapi sang ibu Nini Ningsihrat mencoba untuk meyakinkan dengan membesarkan hati anaknya bahwa Nika memang pantas dan layak untuk mewakili Indonesia, dan akhirnya Nika pun menyetujuinya. Lalu sepulangnya Nika Ardila dari liburan ke Amerika itu, Nika Ardila justru tidak langsung melakukan latihan untuk mempersiapkan diri di ajang tingkat Asia itu. Dikarenakan saat itu Nika Ardila juga harus melakukan jadwalnya untuk launching album keempatnya, yaitu Matahariku di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, saat itu Nika Ardila langsung melanjutkan penerbangannya ke Malaysia untuk melakukan proses launching album keempatnya yang terjadwal memakan waktu selama 4 hari di Malaysia. Dalam proses launching album tersebut, Nika Ardila mengadakan konser yang dihadiri lebih dari 10.000 penonton. Jumlah penonton yang dibilang cukup fantastis untuk ukuran penyanyi luar negeri bagi Malaysia pada saat itu. Selain itu, Nika Ardila pun mengadakan promosi album keempatnya ke radio-radio swasta di Kuala Lumpur dan ke stasiun-stasiun televisi di Malaysia. Salah satunya adalah stasiun TV3 Malaysia. Setelah 4 hari menjalani tur promosi album keempatnya di Malaysia, Nika pun langsung pulang ke Bandung untuk menjalani latihan bersama guru vokalnya yaitu Pak Aji Esa Putra. Waktu sudah sangat mepet untuk terbang ke Shanghai, Cina, jadi hanya 2 hari saja Nika Ardila melakukan latihan bersama Aji Esa Putra untuk mempersiapkan diri di ajang festival itu. Menurut Aji Esa Putra, guru vokal Nika, di sela-sela latihan itu Nika Ardila tidak latihan secara full 2 hari, dikarenakan Nika harus membagi waktunya antara latihan vokal dengan pemotretan di Jakarta. Selama 2 hari itulah Nika Ardila harus rela bolak-balik Jakarta-Bandung demi menyelesaikan tanggung jawabnya yang sudah terjadwal, hingga kemudian tiba saatnya Nika harus terbang ke Shanghai, Cina. Setibanya Nika di Shanghai, di hari pertama penjurian itu Nika Ardila beserta para kontestan dari negara lain pun mulai memperkenalkan diri masing-masing di hadapan para juri.
Pada saat itu Nika Ardila membawakan lagu yang berjudul Bengawan Solo, sebuah lagu yang merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Tak disangka, para juri pun terpukau ketika mendengarkan Nika Ardila menyanyikan lagu itu di hadapan mereka. Dari kesan awal yang sangat baik inilah, para juri sudah bisa menilai bahwa Nika Ardila memiliki kans atau peluang untuk memenangkan perlombaan ini. Pada tanggal 2 November 91 merupakan puncak atau grand final acara tersebut. Di grand final inilah Nika Ardila menyanyikan lagu yang berjudul Bintang Kehidupan atau Star of Life. Dalam ajang itu, Nika Ardila tetap membawakan lagu Bintang Kehidupan dengan bahasa Indonesia, meskipun judulnya diganti menjadi Star of Life. Nika Ardila telah membuktikan keprofesionalannya sebagai penyanyi, meskipun ia hanya berlatih vokal selama 2 hari saja. Namun Nika berhasil meraih juara pada festival itu. Selain sikap profesionalnya itu, bakat alam yang ditunjang dengan jam terbang cukup banyak sebagai seorang penyanyi, dengan sering mengadakan show atau konser ke beberapa daerah, membuat Nika Ardila semakin percaya diri dan menguasai teknik menyanyi untuk membawakan lagu Bintang Kehidupan ini. Dan berhasillah nama Nika Ardila pun disebut sebagai pemenang di ajang Asia Song Festival 91 tersebut. Nika Ardila mendapat predikat Gold Prize of New Singers Contest. Predikat Gold Prize ini juga diraih oleh penyanyi tuan rumah Cina, karena saat itu nilai antara Indonesia yang diwakili oleh Nika Ardila dengan penyanyi tuan rumah Cina sama besarnya. Nama Nika Ardila semakin tercatat sebagai anak bangsa yang berprestasi dan membanggakan. Dalam kemenangannya di ajang festival itu, Nika berhasil mengibarkan bendera merah putih di negeri tirai bambu tersebut. "30 tahun sudah Nika Ardila menorehkan sejarahnya untuk Indonesia. Indonesia sangat berterima kasih terhadapmu, dan kami para penggemarmu juga turut bangga kepadamu." Semoga ulasan ini menambah informasi, bermanfaat dan menginspirasi. Lebih banyak tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.